Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aneka Cerita Horor. Tempat di mana kisah-kisah misteri, teror, dan kejadian tak kasat mata akan membawa kalian masuk ke dunia yang penuh kegelapan dan rahasia yang belum terungkap. Di channel ini, kami akan menyajikan berbagai cerita horor dari penjuru Nusantara, mulai dari kisah nyata yang mencekam, legenda urban yang melegenda, hingga pengalaman mistis yang sulit dijelaskan dengan logika. Matikan lampu, gunakan headset kalian, dan bersiaplah. Karena setiap cerita yang kalian dengar di sini, mungkin saja lebih dekat dari yang kalian bayangkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena satu cerita bisa jadi, adalah kisah yang pernah benar-benar terjadi. Selamat menikmati, dan selamat memasuki dunia lain. Diculik wewe gombel di hutan larangan. Senja perlahan turun di sebuah desa terpencil yang berada di pinggiran hutan larangan. Desa itu bernama Karangrejo, sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas dan pepohonan tinggi yang seakan menjadi pagar alami dari dunia luar. Jalanan desa masih berupa tanah merah, berdebu saat kemarau dan licin saat hujan. Rumah-rumah warga berjajar sederhana, sebagian besar masih berdinding anyaman bambu dan beratap genteng tua. Yang membuat desa ini terasa berbeda adalah keberadaan hutan larangan di sisi utara desa. Hutan itu bukan hutan biasa. Pepohonannya tinggi menjulang, akar-akar besar mencuat dari tanah seperti tangan yang hendak meraih siapa saja yang berani masuk. Saat siang hari, hutan itu terlihat biasa saja, sunyi, teduh, dan sedikit menyeramkan. Namun ketika senja mulai turun, suasananya berubah drastis. Kabut tipis sering muncul dari dalam hutan, menyelimuti jalan setapak yang sudah lama tak dilalui manusia. Tak ada burung berkicau. Tak ada suara binatang. Yang ada hanya keheningan, yang terasa hidup. Konon, hutan itu menjadi tempat tinggal makhluk tak kasat mata sejak ratusan tahun lalu. Orang-orang tua di desa percaya bahwa hutan tersebut adalah pintu menuju dunia lain. Beberapa bahkan mengatakan bahwa ada perkampungan gaib di dalamnya, lengkap dengan rumah, penghuni, bahkan anak-anak yang bermain, seperti dunia manusia, namun berbeda. Banyak cerita beredar. Ada yang mengaku melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di balik pohon. Ada yang mendengar suara gamelan samar di tengah malam. Dan ada juga yang hilang, lalu kembali dengan ingatan yang tidak utuh. Karena itulah, warga desa memiliki aturan tak tertulis. Dilarang masuk ke hutan saat maghrib. Tidak boleh berbicara sembarangan di dekat hutan. Dan tidak boleh menantang atau meremehkan keberadaan makhluk di sana. Beberapa orang yang nekat melanggar, sering mengalami kejadian aneh. Seperti tersesat padahal jalan lurus. Mendengar suara yang memanggil nama mereka. Atau merasa diikuti, meskipun tidak ada siapa-siapa. Hutan itu seolah hidup. Mengawasi. Menunggu. Dan bagi sebagian warga, mereka percaya. Hutan larangan tidak pernah benar-benar melepaskan siapapun yang sudah pernah masuk ke dalamnya. Dan malam itu, kepercayaan itu kembali menjadi nyata. Dodi, anak laki-laki berusia 7 tahun, dikenal sebagai anak yang ceria dan bandel. Sore itu, ia masih asyik bermain layangan di lapangan dekat batas desa bersama teman-temannya. "Dot, udah maghrib." "Pulang?" teriak salah satu temannya. Langit sudah mulai jingga keunguan. Suara azan maghrib mulai terdengar dari surau kecil di tengah desa. Namun Dodi masih berlari mengejar layangannya yang tersangkut di pohon. "Bentar lagi," jawabnya, tanpa menoleh. Satu persatu temannya pulang. Lapangan mulai sepi. Angin tiba-tiba berubah dingin. Daun-daun bergesekan tanpa arah. Dodi akhirnya berhasil menarik layangannya, tapi saat ia menoleh, desa di belakangnya terasa jauh, dan anehnya, sunyi. Tak ada suara azan lagi. Tak ada suara manusia. Hanya suara angin, dan sesuatu yang lain. Dodi mulai berjalan pulang. Namun langkahnya terasa berat. Jalan yang biasa ia lalui tiba-tiba terasa asing. Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya besar, tidak wajar. Dodi membeku. Sesuatu yang gaib dan tak terlihat muncul. Iya. Wewe gombel itu muncul bukan seperti makhluk biasa, tapi seperti bayangan yang perlahan menjadi nyata. Awalnya hanya terlihat sosok tinggi di antara pepohonan, diam, tak bergerak.
Namun saat Dodi menatapnya lebih lama, bayangan itu mulai berubah bentuk. Tubuhnya membesar, membungkuk, dengan punggung yang tampak tidak wajar, seperti patah namun tetap berdiri. Rambutnya panjang, kusut, dan menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Rambut itu bergerak sendiri meski angin tak berhembus, seolah hidup, menutupi wajahnya yang perlahan terlihat dari sela-selanya. Wajahnya pucat keabu-abuan, penuh kerutan seperti kulit yang sudah lama mati. Matanya hitam pekat, tanpa putih, kosong namun menatap lurus ke arah Dodi. Dari lubang hidungnya keluar napas dingin yang terlihat seperti asap tipis di udara senja. Mulutnya perlahan terbuka, terlalu lebar untuk ukuran manusia, memperlihatkan gigi-gigi yang tidak rata, runcing, dan menghitam. Namun yang paling mengerikan, adalah tubuh bagian depannya. Payudaranya panjang menjuntai hingga ke perut, bergoyang perlahan setiap kali ia bergerak. Konon, itulah yang digunakan untuk membungkus anak-anak yang diculiknya, agar mereka tidak bisa berteriak. Tangannya kurus panjang, jari-jarinya seperti ranting kering, dengan kuku hitam yang panjang dan tajam. Saat ia mengangkat tangannya ke arah Dodi, jari-jarinya bergerak perlahan, seperti memanggil. Dodi, suaranya terdengar, bukan dari mulutnya, tapi langsung di dalam kepala. Saat ia melangkah, kakinya tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Tubuhnya seperti melayang pelan, mendekat tanpa suara. Udara di sekitarnya langsung berubah dingin, menusuk tulang. Bau anyir dan tanah basah menyebar. Dan saat Dodi mencoba berteriak, suara itu hilang. Dalam sekejap, sosok itu sudah berada tepat di belakangnya. Rambut panjangnya menjuntai menutupi tubuh kecil Dodi. Lalu, sunyi. Seolah anak itu tak pernah ada di hutan tersebut. Dodi, suara itu memanggil lirih, namun seperti menggema di kepalanya. Anak itu ingin lari, tapi kakinya seperti tertanam. Perempuan itu semakin mendekat. Dan saat rambutnya tersibak oleh angin, wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan senyumnya terlalu lebar. "Jangan main waktu maghrib," bisiknya. Tiba-tiba, gelap. Dan dalam sekejap, Dodi dibawa oleh makhluk tersebut. Di rumah, ibu Dodi mulai gelisah. "Pak, Dodi belum pulang," katanya dengan suara gemetar. Ayahnya langsung keluar, menyusuri jalan desa. Beberapa warga mulai ikut mencari. Lampu-lampu rumah mulai menyala, tapi suasana terasa tegang. Nama Dodi diteriakan ke segala arah. Namun tak ada jawaban. Seorang warga berbisik pelan, "Jangan-jangan diculik." Semua langsung mengerti maksudnya. Wewe Gombel. Tanpa menunggu lama, mereka segera memanggil Ustadz desa. Ustadz Jafar namanya. Ustadz Jafar adalah sosok yang sangat dihormati di desa itu. Usianya sekitar 50 tahunan, dengan wajah teduh, janggut tipis yang mulai memutih, dan sorot mata yang dalam seakan mampu melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ia selalu mengenakan sarung dan baju koko sederhana, serta peci hitam yang tak pernah lepas dari kepalanya. Sehari-hari, Ustadz Jafar mengajar mengaji anak-anak di surau kecil di tengah desa. Suaranya lembut saat melantunkan ayat-ayat suci, namun bisa berubah tegas ketika menghadapi sesuatu yang tidak wajar. Warga percaya, beliau bukan hanya paham ilmu agama, tapi juga memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib yang sering mengganggu desa, terutama yang berasal dari hutan larangan. Meski dikenal berani, Ustadz Jafar bukan orang yang sembarangan menghadapi hal mistis. Ia selalu mengingatkan warga agar tidak menantang atau mencari hal-hal yang tak terlihat. Baginya, dunia manusia dan dunia lain harus saling menjaga batas. Ketika ada kejadian aneh, seperti anak hilang, suara misterius, atau gangguan tak kasat mata, warga pasti memanggilnya. Dengan membawa air doa dan lantunan ayat-ayat Al-Quran, ia berjalan paling depan, menjadi penenang sekaligus pelindung bagi warga. Namun di balik ketenangannya, ada satu hal yang selalu ia waspadai. Hutan larangan. Karena menurut Ustadz Jafar, tidak semua yang tinggal di sana senang jika manusia masuk terlalu jauh. Ustadz itu datang dengan membawa air doa dan membaca ayat-ayat suci. Wajahnya serius. "Anak ini masih hidup, tapi dibawa ke wilayah mereka," katanya pelan. Warga pun berkumpul, membawa obor dan senter. Mereka berjalan menuju batas hutan larangan. Langkah mereka ragu. Tak ada yang benar-benar berani masuk terlalu dalam. Namun malam itu,
mereka tak punya pilihan. Begitu memasuki hutan, suasana berubah drastis. Udara menjadi dingin menusuk. Kabut tipis turun perlahan. Suara langkah kaki mereka seolah teredam oleh tanah basah. Sesekali terdengar suara tawa lirih, tapi tak jelas dari mana. Beberapa warga mulai gemetar. "Jangan lihat ke belakang," kata Ustadz tegas. Mereka berjalan cukup jauh, hingga sampai di sebuah pohon besar yang sangat tua. Akarnya menjalar kemana-mana, batangnya sebesar beberapa orang dewasa. Pohon tua itu berdiri menjulang dengan batang besar penuh retakan, seolah menyimpan usia ratusan tahun. Akar-akarnya mencuat ke permukaan, melilit tanah seperti tangan-tangan yang mencoba keluar dari dalam bumi. Daunnya lebat namun gelap, hampir tak pernah membiarkan cahaya menembus ke bawahnya. Saat angin berhembus, rantingnya bergesekan mengeluarkan suara berderit pelan, mirip bisikan yang tak jelas asalnya. Di sekelilingnya, udara terasa lebih dingin dan sunyi, seakan ada sesuatu yang mengawasi dari balik bayangan. Dan di sanalah Dodi ditemukan. Ia duduk diam di bawah pohon itu. Matanya kosong, tubuhnya kotor, dan ia memeluk sesuatu. Saat ayahnya mendekat dengan gemetar. "Dot," suaranya pecah. Dodi perlahan menoleh. Namun ekspresinya bukan seperti anak kecil yang ketakutan. Ia tersenyum. "Aku sama ibu yang tadi," katanya lirih. Semua warga merinding. Ustadz segera membaca doa keras-keras dan menyiramkan air ke arah Dodi. Anak itu tiba-tiba menjerit. "Jangan diambil. Dia punyaku." Suara itu bukan suara Dodi. Suara itu berat, parau, dan penuh amarah. Angin di sekitar pohon tiba-tiba berputar kencang. Daun-daun berguguran. Beberapa warga jatuh terduduk. Namun Ustadz terus membaca doa dengan lantang. Beberapa saat kemudian, Dodi pingsan. Suasana kembali sunyi. Dengan tubuh gemetar, ayah Dodi mengangkat anaknya. Wajahnya pucat, air matanya tak berhenti mengalir. Mereka segera keluar dari hutan. Tak ada yang berani menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, ibu Dodi langsung memeluknya sambil menangis histeris. Dodi akhirnya sadar menjelang subuh. Namun sejak malam itu, ia berubah. Sering melamun. Kadang tertawa sendiri. Dan sesekali, ia berkata pelan, "Ibu itu masih di sana. Dia bilang aku boleh main lagi." Sejak kejadian itu, warga desa Karangrejo semakin ketat melarang anak-anak keluar saat maghrib. Hutan larangan tetap berdiri, sunyi, dan menyimpan misterinya. Dan sampai sekarang, jika kamu berada di desa itu saat senja, jangan pernah bermain terlalu jauh. Karena mungkin ada yang sedang mengawasi dan menunggu. Malam itu menjadi pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh seluruh warga desa. Dodi akhirnya kembali ke pelukan keluarganya, namun kejadian tersebut meninggalkan jejak ketakutan yang mendalam. Sejak saat itu, tak ada lagi anak-anak yang berani bermain saat maghrib, apalagi mendekati hutan larangan. Dan bagi siapapun yang mendengar kisah ini, ingatlah selalu bahwa ada batas antara dunia kita dan mereka. Jangan pernah mencoba melanggarnya, jika tak ingin mengalami hal yang sama. Jangan lupa, kami selalu mohon dukungannya, dengan like, subscribe, komen dan share video ini ke seluruh media sosial teman-teman. Akhir kata, terima kasih, semoga kita semua selalu diberikan perlindungan, kesehatan, dan dijauhkan dari segala gangguan yang tak terlihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.